menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Halo Sobat Peternak, kembali lagi bersama channel saya. Dan di video kali ini saya akan membagikan cara membuat kolam terpal dengan modal minimalis tapi kokoh dan kuat. Dan langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama kita lakukan pengukuran untuk ukuran kolam. Di sini saya akan membuat 2 kolam dengan ukuran lebar 2 meter, panjang 4,5 meter, dan ketinggian 50 cm. Nanti di akhir video akan saya sharekan kepada kalian untuk permodalannya, dan tonton videonya sampai habis. Ketika sudah diukur, kita lakukan tarik benang dari sudut ke sudut. Kalau sudah tarik benang dari sudut ke sudut lalu bagian sudutnya supaya presisi atau menyikuk, kalian bisa menggunakan alat seadanya seperti wadah-wadahan yang berbentuk kotak, atau bisa juga menggunakan bungkus rokok ya. Lanjut ke pengukuran untuk ketinggiannya dan lakukan untuk penyimbangan menggunakan water pass. Dan lakukan lagi penarikan benang untuk ketinggiannya yang sudah saya seimbangkan pakai water pass tadi. Dan seperti inilah contohnya. Ini kolam ke-1 dan ini untuk kolam kedua. Lanjut ke pemasangan patok bambu dan untuk jarak patok ke patoknya tuh 50 cm. Dan pemasangan patok bambunya dipukul-pukul pakai balok kayu supaya bambunya kagak pecah. Untuk yang ditancapkan ke dalam tanahnya itu kurang lebih sekitar 30 cm. Untuk bagian sudutnya kalian bisa cermati secara detail ya, supaya kagak salah posisi patoknya. Dan untuk bagian sekatan tengah, posisi patoknya berada di dalam. Kalau patoknya berada di luar, nanti pas pemasangan belahan bambu bagian bibir atasnya itu tidak akan merata atau menumpang. Contohnya seperti ini kalau pemasangan patoknya di luar. Pokoknya kalian bisa cermati secara detail atau teliti. Bagian sisi sebelahnya juga sama ya. Jika sudah selesai semua pemasangan belahan bambunya, lanjut kita ratakan tanah permukaan kolamnya. Nah, ini permukaan tanah yang sudah saya ratakan. Dan ini mempunyai kemiringan ke tengah. Kemudian turun lagi ke bak kontrol untuk saluran pembuangan. Nah, ini bak kontrolnya dengan ukuran kurang lebihnya 40 cm x 60 cm. Fungsi bak kontrol dalam ini, ketika kita menguras kolam, ikan akan kumpul semua di bak kontrol. Jadi memudahkan untuk mengambil ikan. Lalu ini untuk paralon untuk pembuangannya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan paralon ukuran 2 in. Dan ini untuk bak kontrol luarnya ya. Ukurannya sama, 40 cm x 60 cm. Terus ini paralon pembuangan yang di luar. Saya menggunakan ukuran 4 inci, ukuran 3 inci juga boleh. Dan ini akan saya kasih tembokan, biar rapi. Setelah dikasih tembokan dan dirapikan lalu, ke pemberian sekam untuk alas terpalnya. Fungsi pemberian sekam ini untuk melindungi dari bebatuan kerikil atau benda-benda tajam yang bisa merusak terpal.
Dan untuk ketebalan sekam ini kurang lebih sekitar 3 cm. Lanjut ke pemasangan terpal. Sebelumnya kita siapkan dulu paralon yang sudah saya potong seperti ini, ukurannya sekitar 1 cm. Dan bagian ujung ini sudah saya kikis menggunakan gurinda supaya lebih lancip. Oke. Untuk merek terpalnya, saya menggunakan merek A20. Saya beli di online. Sudah berbentuk kotak ya. Lanjut ke pemasangan saluran pembuangan menggunakan paralon yang sudah disiapkan tadi. Diraba dulu biar pas keni. Kalau sudah pas kita robek secukupnya ya, jangan terlalu lebar-lebar dulu. Pemasangan potongan paralonnya yang sudah dikikis dari bawah. Tekan-tekan dulu. Waduh, patah. Kemungkinan paralonnya menggunakan yang tipis. Kemudian saya ganti menggunakan yang tebal, pakai wafing. Jangan lupa dikikis terlebih dahulu bagian bawahnya ya. Kemudian digetok-getok perlahan dulu, dan jangan sampai kena terpal. Kemudian dipres dan didorong ke dalam. Untuk alat dorongnya menggunakan belahan bambu supaya kagak patah. Nah, di sini kan masih ada ruang setengahnya dari keni, yang setengahnya ini untuk memasang saringan pembuangan. Saringan pembuangannya bisa digonta-ganti ya, dikarenakan kolam saya ini akan dipakai untuk benih-benih ikan. Jadi saya wajib punya saringan yang kecil-kecil lubangnya. Dan selesai sudah pemasangan saluran pembuangan. Dan ini sangat kuat. Saya pastikan tidak akan ada yang bocor. Oke. Oh ya, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan terpal yang baru itu, tingginya 50 cm. Dan ke atasnya itu hanya sambungan, pakai terpal bekas. Dikarenakan di daerah saya ini rawan banjir, karena posisinya itu bersebelahan dengan sungai. Dan lanjut ke pemasangan jepitan atas terpal menggunakan belahan bambu. Dan bagian paku tembusan ke belakangnya dilipatkan atau dikunci supaya kuat. Jika sudah beres semua, kemudian untuk pemasangan belahan bambu bagian permukaan kolam supaya lebih kuat dan rapi. Dan paku ke setiap tiang. Dan inilah hasil akhir pemasangan kolamnya. Dan untuk bagian bantalan atas, belahan bambunya usahakan menggunakan bambu yang tebal dan lebar. Dalam satu batang bambunya, saya hanya membelah menjadi 4 bagian.
Untuk bagian sudutnya tambahkan lagi bambu dijepit dan ditambahkan lagi kawat supaya kuat, karena bagian sudut ini tidak ada penahan. Dan fungsi dari belahan bambu atau bantalan atas ini supaya sedikit memberikan kekuatan ketika dorongan air ke samping. Dan kalau untuk ketinggian air kolam di atas 50 cm harus diperkuat lagi ya. Saya kasih contohnya seperti ini. Ini kolam indukan lele saya, ketinggiannya 1 meter. Kalau ketinggian airnya 1 meter harus kuat untuk rangkanya. Nah, dari setiap tiang ke tiangnya harus diikat pakai kawat. Tanpa ikatan kawat ini, saya pernah ngalamin jebol rangka karena begitu kuatnya dorongan air ke samping. Dan untuk pembuangan air kolam luarnya seperti ini ya. Kalau mau nguras kolam tinggal copot saja. Untuk ketinggian maksimal airnya bisa disesuaikan dari peralon luar ini. Batas maksimal air yang saya gunakan seperti ini. Jadi kalau air kolamnya meluap akan keluar dari paralon pembuangan. Dan keuntungan pembuangan seperti ini berguna juga untuk perawatan air kolam. Setiap hari kita bisa buang kotoran ikan yang dikumpulkan dari bak kontrol di dalam kolam. Untuk ikannya sudah aman karena di dalamnya sudah saya kasih saringan. Dan inilah hasil akhir pembuatan kolamnya. Sekarang kita bahas untuk permodalannya. Untuk terpal dengan merek A20 ukuran panjang 4,5 meter, lebar 2 meter, tinggi 50 cm harganya 250.000. Bambu buat tiang 45.000, bambu belahan 50.000, paku 3 cm setengah kilo 10.000, paralon wafin 2 inci 60.000, keni 2 inci 10.000, lem paralon 8.000. Bekerja 2 orang 400.000 selama 2 hari. Jadi total keseluruhan Rp833.000 per satu kolamnya. Oke, sekian dulu untuk tutorial lengkapnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.